Zaman dulu ya, orang-orang tua tuh gitu, lo mau jadi apa sih, jadi penari kayak gitu kan. Lo nggak boleh cuman di atas, jadi lo bisa jadi bass atau yang di bawah. Cowoknya kadang-kadang kita pakai karena mereka juga bisa kok. Hotel-hotel yang mau dying, mau collapse, aku diikut sertakan. Kita olahraga ala aku yuk gitu kan. Karena kita kan step by step mesti hafal. Ini ke kanan, ini ke kiri gitu kan. Dan sinkronisasi tubuh. Kalau kata orang-orang mah belly dance, kata aku ya. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Selamat datang lagi di podcast kita yang tercinta, Retroism Plus 62 bersama saya Palur dan Udah. Yeay. Dan di tengah-tengah kami ini ada seorang tamu spesial. Boleh diperkenalkan dirinya siapa? Halo, saya dengan Yohan Baspinar. Saya diundang di sini, happy banget ya karena kita bisa sharing session terus and then pertama kalinya aku buat diundang untuk buat seru-seruan aja sih ya kayaknya buat cerita-cerita kayak gitu kan. Kita kan sebenarnya thank you banget. Oke. Jadi Retroism Plus 62 kan emang kita membahasnya zaman-zaman tahun 70-an, 80-an, 90-an. Nah, Pak Lur mau duluan? Ya, ke Mbak Yuan. Mbak Yuan berarti kan pasti juga udah mengalami kan 70, 80, 90-an. Alhamdulillah. 70 masih kecil ya? Masih, ya baru lahir berapa tahun? Iya, 70s babies ini. Oh, 70s babies. Tapi bukan baby boomers ya. Gen X masih ya. Baby boomers Pak Lur kali. Enggak, jangan percaya sama Bu Dos. Oke. Oke, 70, 80, 90 berarti 80 SD. Oh, 80 SD. Berarti mulai lagi gemes-gemesnya. Gemes-gemesnya 90-an. 90-an. Iya. Oke, kalau 80 kan SD, SMP ya? SMP juga? SMP aku ya 89. Ya sekarang gini aja deh, lebih enak jelaskan aja waktu pengalaman SMP. SMP kan biasanya kan udah lebih ini ya, kita dinamis ya dibanding SD ya. SD mungkin masih di rumah. Seru-serunya yang lagi seru-serunya. Kalau SMP tuh dulu aku adalah suka banget sama taekwondo ya kan. Karena emang juga nggak tahu ya, seneng banget. Tapi karena pas kalau lagi jalan tuh kayaknya ada sesuatu yang aku butuh buat keluarin tuh ilmu taekwondo. Akhirnya nyokap bilang, kayaknya nggak usah lama-lama deh, ban hijau aja cukup. Karena aku tuh bener-bener actionnya tuh dikeluarin gitu. Kalau ada yang ganggu dikit, bacagi keluar. Oh ya bacagi. Ada yang nyolek dikit, udah itu bener-bener yang akhirnya nyokap ketakutan sendiri kan. Nyokap ketakutan sendiri. Aku bilang loh, itu kan memang fungsinya kita self defense. Kita belajar dan aku lagi SMP memang lagi seneng-senengnya praktekin dong apa yang kita dapetin. Nah akhirnya ya udah deh, jadinya kita Mama bilang udah deh kayaknya nggak usah terusin, nggak kelamaan gitu. Akhirnya aku masih pengen, cuman ya udahlah kata nyokap kayak gitu. Tapi udah sabun? Belum, karena kan nggak boleh itu. Aku di ban hijau itu udah dikat, udah dikat karena nggak bisa. Terus gitu. Padahal aku udah nendang orang. Terus lanjutkannya dengan apa? Kayaknya perlu kegiatan. Abis itu aku akhirnya renang dan kenari. Nari. Nah di situ aku nari sampai SMA tuh pengen banget masuk ke dulu tuh ada Percik gitu kan ya, atau pokoknya sekolah-sekolah yang seni taringnya itu maju. Nari tradisional dong ya. Apa aja aku seneng nari kan. Terus akhirnya orang tua kurang support juga karena mau jadi apa kalau zaman dulu ya, orang-orang tua tuh gitu, lu mau jadi apa sih, jadi penari kayak gitu kan. Sementara passion kita kan di nari. Akhirnya aku kembangin bakatku di sekolah tuh dengan nari dan jadi kapten cheerleader, Wak. Kapten cheerleader tuh jadi aku punya pasukan lah buat cheers, buat tanding, buat kompetisi, buat tim basket cicilan kayak gitu. Ya, Mbak, dari dulu. Karena aku nggak boleh yang ini, berarti aku harus cari option ya kan, biar aku tetap ada aktivitas kan. Tapi berarti cocok sih, artinya kombinasi yang tepat juga antara cheerleader sama taekwondo kan, kaki-kaki naik ya kan. Lempar-lempar. Terus tari-tarinya kan juga ada. Berarti pinter main masih ini nyambung, dong. Istilahnya dulu kan pom-pom girl ya. Pom-pom girl. Iya, itu seru banget tuh. Untuk apa? Untuk tim bola basket? Bola basket. Jadi kalau
kalau apa kan ya buat tim pencerianya lah di lapangan. Cuman zaman dulu tuh SMP SMA tuh kita ada kompetisi. Setiap bulan gitu seluruh SMA se-Jakarta tuh kita kompetisi. Cheers. Itu gitu. cheerleader kalian tuh sampai Zamannya Pak Lur belum soalnya. Belum ada, Bang. Oh, udah. Udah. Saya hampir jadi cheerleader tapi kan kayaknya aneh kalau cowok ya. Tapi nggak apa-apa, emang ada sih. Aku pakai juga, aku pakai gitu cowok ya? karena kan mereka lebih misalnya kalau untuk jadi best ya. Oh, jadi base buat dinaikin. Iya Buat benar, dinaikin, sampai bikin buat dinaikin. formasi naik-naik Kita gitu bikin nggak? piramid sampai Piramid, sampai berapa tingkat? 4, Oh, iya. 5 gitu. Jadi keren. naik di sini. Nah, itu kan ada tekniknya ya. Iya. Jadi aku pelajarin tekniknya gimana caranya buat naik tapi tetap yang safe. SMA mana sih? Terus kita 67 Halim. Oh, 67 67 Halim. Jadi aku 3 tahun lah jadi Teman-teman kapten 67 cheers di Halim. situ. Ya. Kali aja nyimak. Cheerleader Halim juga. Iya, cheerleader. Namanya apa tuh cheerleader? Pasti ada nama dong. Ada namanya. Apa Jadi tuh? geng kita itu dulu karena kan cewek semua nih Mbak. Jadi cewek semua ada ber-18. Anak cheers aku tuh 18 namanya Bidis. Bidis. Anak tahun 80-an cewek tahu Trayem kan? Trayem. Oh. Buat remajanya Bidis. Iya, iya. Itulah kita naik. Tahu banget. Tahu dong. Dia malah tahu banget. Malah dia tahu ya. Enggak gara-gara tadi ngomong Triumph sih. Nah, itu Trayem kan buat yang adultnya karena kita zaman lagi lucu-lucunya itu kan SMP kan Bidis kan keluarin. Itulah jadi nama geng kita. Jadi hai Bidis. Ya ampun, Hai Bidis. Itu Oke, Jadi terus itu terus. SMP, SMA kayak gitu deh. Pokoknya kita geng rusuh aja. Tapi itu berbekas banget ya. Jadi pasti sampai ya. sekarang Ya, pun rusuh tapi kreatif sisterhood. apa? kreatif, Oh, pasti kreatif. ya, Mbak, ya? Iya, apa? Sisterhoodnya. Banget. kerasa Dan banget. ya jadinya kita bisa menyalurkan bakat, terus bisa kasih buat sekolah kan karena kompetisi Iya. pasti nama sekolah juga ikut nama sekolah. bagus dong karena piala kita kasih ke sekolah, duit kita kasih buat kita masing-masing dong ya kan. Iya dong. Akhirnya ya udah setelah itu tahun 90-an ya 94 aku masuk kampus ya di Bandung NHI. Oh, NHI. NHI, aku anak NHI tahun 94 kembali jadi kapten cheers Pak 3 tahun. Oh, baru tadi mau Ya. nanya dilanjutin Kapten ya. lagi. Karena saat itu Lanjut. di kampus pun kan kita ada ekskul ya kan, terus masing-masing tuh di tiap divisi ada juga cheerleadernya. Jadi karena di NHI itu aku masuk ke tourism, terus dipilihlah sama ketua di NHI itu siapa yang dulu punya Iya, history jadi pengalaman. captain. Udah jatuhlah ke aku kan, dan aku waktu semester 1 jadi kapten yang which is yang aku mengorganize anak semester 6, semester 8. Karena mereka Senior bilang, ya. karena dia bilang nggak apa-apa Dek, kamu jadi kapten. Yang penting kamu kan udah punya Basic. basic pengalaman untuk ngatur dan untuk bikin segala macam. Jadi nggak usah sungkan untuk ngatur kita, kata mereka. Ya udah, akhirnya go ahead. Aku Berarti pimpin istilahnya Mbak Yohan itu pas masuk di NHI itu pionirnya di situ ya. Untuk cheerleader ya. Cheerleader ya, Untuk dan yang cheerleader. bikin breakthrough juga ya. Iya, itu Keren sampai ada 35 orang cheers. Lebih double ya dari yang SMA kan 18. Untuk di kampus 35. banget. Dari 35 cuma berapa? Cowoknya kadang-kadang kita pakai karena mereka juga bisa kos. Cowoknya ada 3 atau 4 gitu kan. Gitu Ya mereka tapi nariknya sih sedikit. Jadi paling pas lagi kita ada formasi baru dia datang gitu baru, kayak gitu. Terus jaga-jagain di belakang karena iya. kan untuk naik ke piramid ke tingkat keempat atau tingkat kelima itu agak sedikit Itu Mbak yang krusial paling ya. atas nggak? Mbak sempat yang mana? Aku sempat di atas, paling iya. Makanya kita, tapi kalau untuk zaman dulu sih aku berprinsip lo nggak boleh cuman di atas. Jadi lo bisa jadi base Iya. atau yang di bawah juga ikutan naik ke atas biar lo tahu rasanya untuk lo kayak gini ya rasanya lagi diangkat tuh Di kayak atas, gini ya. gitu. Jadi semuanya harus bisa ngangkat orang. Ngangkat dan diangkat kayak gitu. Jadi lempar-lempar gitu ya. Lempar-lempar, split di atas, sambil split terus di bawah jalan, Iya. sambil koprol, Untung udah terus ada basic taekwondo ya, jadi bisa split ya. Nah, jadi itu kita dia. udah anti banting ya kan, Mbak. Kayak hidup ya Mbak ya. Jadi kan kalau taekwondo kan dibanting-banting kan udah biasa. Nah, kita juga sempet Mbak, aku lagi kompetisi itu jatuh dari tingkat keempat. Ya ampun. Which is aku yang paling atas di ujungnya itu. Pas mau turun tuh aku nyangkut di kerah tempanan di bawah. Ih. Itu langsung kan aku susah kan kaki nggak bisa ini ya, brek turun semua dong. Itu masih Kayak di apa tuh? waktu itu kita championship kampus juara 2.
coba kalau nggak jatuh aja. Oh, Iya. Tetap itu jatuh ya? juara 2. Jatuh aja juara Ya 2 ya. ampun, aku bilang, ini kalau gua nggak nyangkut di sini nih di kerah Bisa. temen itu mungkin. tapi Memang kan bisa penilaiannya dari mana sih? Itu apa formasinya bagus atau semua sih semuanya ya? koreografi juga Pak. Koreografi. Koreografi, Koreografi terus- tadi baru Ya, mau gue tahu. nanya. Iya kan. Yel-yelnya. Oh iya, pasti dong, pasti. Pasti Retros pengen denger kan yel-yel. Oh iya, tapi kan udah puluhan tahun yang lalu. Koreografi Ya. juga Pak Lu. Koreografi. Sana Ya mau memang. koreo. Iya, Yang bikin tuh iya, siapa? Yel-yel bikin buat Retroism 62 Iya, dong, itu bisa lucu. nggak? Bisa Nah. berarti ya. Di Oh, sini gitu. abis kita bikinin ya. Oh ya gitu ya, nanti dibikinin ya. Oke. Ya, Asik ya, juga. koreografi, terus formasi, piramid, terus apa ya namanya kecekatan teman-teman itu kan kalau Iya, lagi iya. jatuh mentalin lagi, terus ganti posisi berdiri lagi, itu gimana? Semua main teknik sih Pak. Dan itu biasanya ada yang Kayak gitu. saltonya kebalik Pasti gitu. pasti ada. Jadi kita latihannya itu memang ngalah-ngalahin militer ya. Waduh. Saya sampai Latihannya turun ya. waktu juga zaman di kampus itu kan banyak orang-orang kalau mau diet gitu ya. Ngurangin makan, diet gitu ya. Aku tuh sampai berat badan tuh waktu dari SMA ke kampus itu agak lumayan gede ya kan. Berkat cheerleader itu bisa sampai turun 12 kilo. Oh iya. Jadi lo nari aja deh mendingan kalau emang mau ini ya. Iya, nari tuh. Karena bener-bener fisiknya main banget. Semuanya Aku kalau goyang. lagi mau kita latihan gitu ya, pertama tuh pemanasannya mesti 1 jam, terus belum lagi kita latihan otot, latihan fisik buat naik turun orang di sini. Kayak gitu latihan split, tutup, split. Alur pusing. Tapi at least kita Tapi punya kalau buat yang cowok pasti lebih berat apa gimana? Apa sama juga ininya porsi yang dilatih? porsinya sih lumayan kalau kita pakai yang cowok ya itu apa namanya kebanyakan sih dia di base lah gitu. Cuman kalau kita sih kalau dulu kan belum terlalu booming banget buat cowok nari gitu ya. Itu kan tahun 94-an masih cewek-cewek lah yang menguasai lapangan. Sorry ya, maksudnya kayaknya waktu itu masih sesuatu yang aneh buat kita. Pasti karena pasti. yang laki itu kan minoritas. Karena kan iya. Ya kan? Terus itu banyak agak kan lenjeh-lenjeh. Cuman gitu. kalau yang sudah mindsetnya terbuka sih nggak apa-apa. Tapi kita tempatinnya dia yang nggak joget-joget banget gitu. Dia buat foundation, dia buat ngamanin temen-temen. Iya, gitu. iya. Berarti yang kasar-kasar gitu ya. Kalau Kasihan. musik gimana Taruh. tuh, Mbak? Musik Musiknya pakai pasti. musik apa? Nah kalau aku tuh memang penyuka yang update musik gitu. Aku nggak main yang jadul-jadul. Udah dari musik-musik kalau kita sih seringnya Sesuai zaman itu. sesuai di zamannya dong, kayak Milli Vanilli, Iya. apalagi Blame it Ya. on the rain. Nah terus yang waktu Gucci, it's Gucci, true iya. ya kan? Itu zaman dulu kan. Iya, Gucci is true. Nah, jadi itu kita potong-potong lagu-lagunya mana yang bagus-bagus kita Oh, potong-potong, digabung-gabung. digabungin jadi nggak bosen dong. lucu. Antara lain coba itu jadi medley ya. Medley. Medley. Jadi pokoknya kita dapat jatah nih berapa menit buat kita bawain koreo kita. Misalnya 5 menit. Ya udah berapa lagu kita potong-potong. Yang Digabung. penting gabung jadi 5 menit kayak gitu. Macem-macem tuh. Jadi yang lagu update pada saat itu. Ya kalau sering ke lipstick HD ya zaman Iya. dulu ya. Sapu lidi tahu dong. Ini ngomong soal sih berarti kan tongkrongan itu ya. Nah maksudnya nongkrong Tongkrongan. seperti kita berkumpul. Iya, Nah iya, itu zaman dulu di mana kalau Mbak Yohan itu? Zaman ngumpul Ya zaman nongkrong. ngumpul waktu ya cheerleader selesai apa latihan apa Oh selesai iya, ini kalau di biasanya kemana? Jakarta kita zaman SMA nih, SMA Blok M dong, HD. Itu LM ya. HD tahu nggak Pak HD. Lur? HD tahu nggak apa? HD high density. HD apa sih maksudnya? Happy Day. Oh happy day. Iya, zaman dulu kan ke situ tuh Iya. dari kata kita masih belum punya mobil ya kan, naik bus, naik taksi. Naik bis Iya, iya, bertingkat iya. dari Jakarta Bandung. Nah, iya naik bus nyampe Blok M gitu kan. Blok M udah di situ. Terus ya nongkrong kalau di Bandung Ciamplas, BIP, gitu kan, ya. nongkrong di situ. Loh, tapi Mbak Yohan sendiri tinggalnya di Jakarta kan waktu itu? Di Jakarta, tapi waktu aku kuliah kan Oh aku iya, di NHI. di NHI Ya, Bandung. di Bandung. Jadi aku ya seru-seruannya gitu sama anak-anak. Di Jakarta Bandung Yang waktu itu udah update lah dekat. ya pokoknya. Update, iya gitu. Terus teman-teman juga banyak karena ya kita kan namanya captain ya, Bo. Kan pasti banyak yang ngedeketin gitu kan. Nah, teman-teman pada seneng aja deket kayak gitu. Tapi kan zaman dulu belum ada WA gitu ya. Kita kumpul di kantor aja gitu. Dulu tuh Gimana zamannya caranya? pager ya. Oh, pager pager. yang bip bip Iya, itu iya, iya. kan. Udah Kalaupun ada handphone udah Pak yang pakai antena, yang Iya, pakai iya, antena iya. ya kan. Itu yang Motorola. Jadi nggak ada tuh yang ada WA kirim-kirim foto video tuh nggak ada Pak. Jadi
kita pakai pager, dan repotnya pager kan kita telepon umum ya kan, kita ngomong sama operator kalau sampai ya repot kalau lagi berantem pacar kan. Iya, kasihan kita ngomel-ngomel operatornya ya yang diomelin. itu ada episode sendiri tuh mengenai operator pager. Oh ada ya? Ada ya. Nanti kita undang lagi. Sama orang operator pagernya ya. Siapa tahu operator pagernya nggak mau marah-marahin. Jadi lu tahun 90 yang maki-maki gua. Jadi lu iya kan? Baru gua maki-maki dia buat laki gue gitu kan. Itu ngoceh-ngoceh banget. Seru sih. Nah tadi tuh sebenarnya mau balik lagi pertanyaan yang bagian gabung-gabungin lagu itu siapa? Itu siapa? Aku. Dulu mah sendiri. Dulu mah belum ada studio kan, juga kita Berarti masih pakai meho. itu dong. Ada. Kaset. Iya betul, kaset ya kok bener. Jadi kaset, Ya, dulu stop, belum ada. pause ya kan, play lagi kayak Berarti gitu. yang 2 dong itunya. Iya. Zaman kayak gitu kita ngerjain sendiri lah. Kalau sekarang kita ada aku motong sendiri juga kalau buat lagu-lagu, ada aplikasi, ada Iya, merger, sekarang. cutting gitu kan. Iya, udah bisa. Sekarang pakai aplikasi di handphone udah cakep. Udah Nah kalau makin dulu kan pakai canggih. kaset Nah, ya kan, iya. roll dulu. Kayak perasaan. Tapi enakan mana? Zaman dulu sama yang sekarang kalau Tergantung sih Pak ya kan. Zaman dulu ya emang momennya tuh lagi emang dinikmatin aja masa-masa Iya. muda kayak gitu kan, ya beda-beda gitu. Cuman at least semua sesi, semua momen tuh terkesan gitu, berkesan gitu. SMP-nya berkesan, SD-nya juga, SMA-nya kayak gitu kan, sampai kuliah pun kita ya seru-seruan aja. Seru-seruan. Kayak gitu. Terus udah lulus, lanjut ke Udah lulus, aku dari NHI itu Kerjanya sebenarnya pasti seputar aku situ buat dong. karena kan waktu aku masuk NHI itu sebenarnya maunya bokap mau aku jadi business woman gitu. Padahal passion gue di nari kan. Jadi ya udahlah, gue kita sebagai Gen X zaman dulu ya biasanya emang nurut bokap, betul. iya karena bokap itu kerja di bidang tourism. Bokap pengen ada yang nerusin gitu kan. Ya udah, the only way adalah aku kan. Terus aku sebenarnya nggak senang-senang banget gitu kan. Aku pengen ke ASTI, Akademi Seni Tari, ya kan. Cuma bokap nggak kasih support karena sama lah dulu kan juga gitu. Lo mau Iya. jadi apa? Mau jadi penari? Lo mau hidup dari mana? Kayak gitu. Aduh, aku bilang kok masih begini ya pola pikir. Tapi ya nggak apa-apa lah, aku ikutin Ya, aja. jalanin. Sampai aku dari lulus kuliah, aku kerja sampai di mana posisi tertinggi yang aku bisa capai. Di Gitu. hospitality, Di hospitality industry itu, di perhotelan, dan aku jumping back hotel ini. Karena aku dulu punya target setahun sekali aku mesti dipromosi dari tempat aku kerja. udah punya. Harus punya target. Kalau gue nggak dipromosi berarti ada something wrong with me. Apakah gue nggak bisa ngikutin kerja? Apa gue yang gimana? Jadi aku harus naik level. Pertama kalinya ya aku di front office pasti ya kan, namanya hotelier. Abis itu ada lowongan supervisor, aku naik lagi. Pokoknya setiap tahun aku mesti di promote kayak gitu. Iya. Sampai di level tertinggi setelah 15 tahun. Berarti pengalaman di hotel udah banyak banget. Alhamdulillah. Pokoknya Mbak Yoni gesit banget. Dan terakhir aku di konsultan hotel consultant. Hotel konsul. Iya, waktu itu digandeng sama PHRI. Jadi kalau PHRI itu kan untuk hotel and restaurant Indonesia. Perkumpulan. Jadi aku diajak untuk ya udah hotel-hotel yang mau dying, mau collapse. Aku diikut sertakan. Lo mau dibangun lagi nggak nih hotelnya? Jadi dari PHRI gitu. Aku turunin tim. Jadi salah satunya aku diturunin buat kita ngulik, menganalisa nih hotel kenapa masalahnya, kok sepi, mau tutup atau gimana, kita beresin di situ. Untuk hotel yang mau dibuka juga bisa. untuk Sama durasi. semua. Jadi hotel konsultan buat para owner yang mau konsultasi. Ntar lagi gue buka hotel kok. Hotel Retroism 62. Nah, nanti kita Amin, minta. amin. Kaget. Amin ya. Loh, iya loh, doa itu doa. Siap. Konsultan udah ready, mau dari marketingnya, mau dari operasionalnya. Nanti udah siap kok. Konsultannya udah ada. Iya, front office juga udah ada, Mas Tri, tenang aja itu ntar. Food and beverage, bangketnya, Di bangketnya gitu Jadi ya. kita semua bisa kita kupas tuntas, gitu. Wah, keren ya. Permasalahannya di mana? Diolah. Berarti selain semua Betul. divisi, tour and Semua. travel juga ya? Travel juga, Wah, keren. sampai kargo, sampai aku belajar yang manual kan, buku kargo kan tebel-tebel tuh ya. Jadi kalau sekarang udah enak lah anak-anak sekarang belajar Iya, kargo tuh pakai komputer dari sini ke sini berapa kilo. Nah, kita mah dulu Dulu manual. Tapi kalau ya at least ya udah kita aja manual bisa, apalagi yang cuman komputerized kayak gitu. Tapi yang belajar terus berarti. dulu istilahnya masih sekolah tinggi ya? Sekolah tinggi Kan enggak, sekarang- zaman dulu kita masih dapat NHI. NHI ya? Masih dapat NHI. Sekarang kan kalau nggak salah jadi Sekolah politeknik tinggi ya? pariwisata
berubah. Mungkin ya Iya kan? plottingnya Itu pariwisata. istilah nama aja Pak. Iya, istilah aja ya. Tapi anak-anak tetap taunya mah NHI. Iya, NHI tetap ya. NHI. NHI singkatan apa? National Hotel Institute. Oke. Gitu. saya baru Jadi tahu. dia di only zaman itu ya Pak, dia tuh di only tourism university yang Iya, betul. negeri, Iya. yang negeri. Yang negeri ya. Gitu. Dan lulusannya Dan memang banyak udah jebolan dari Alhamdulillah. situ. Wah, bagus-bagus. Gitu. Jadi banyak yang kita belum lulus pun udah banyak yang nampung Iya, saat itu ya. betul. Dan nego, Dari dulu begitu bergame. emang ngetopnya. Itu bener-bener yang gitu ya. yang nggak tahu juga mungkin karena di sana itu kan memang bahasa Inggris ya. Pengantar semua bahasa Inggris. Buku ada 14 pelajaran semuanya bahasa Semua Inggris bahasa kecuali ada satu yang kayak PMP-nya gitu deh. Iya, pasti Kayak gitu. ada. Tapi kalau lu nggak bisa bahasa Inggris udah ketahuan deh, lu pasti hermul. Hermulu. Tuh. Dan di semester 3 itu kita mau diwajibkan ngambil bahasa asing lain selain Inggris. Either lo mau Prancis atau Jepang. Oh, Jerman terus nggak ngambil? ada. Enggak, karena gue Kirain gak suka belajar Jerman. Jerman di situ. Gue Jerman karena gue gak sama laki gue aja sekarang ya. Oh, dia orang Jerman. Halo Wigates gitu. Jadi bedih doang Oh dulu. iya, ini Oh gitu ya. Entschuldigung. Iya, Alles good ya. Halus good. Oh, tapi waktu itu ngambil bahasa apa? Prancis, karena aku tanya sama papaku kan, papa juga bisa berbagai bahasa. Beliau bisa Jepang, Inggris, Belanda. Oh, keren. Papa bilang ambil Prancis. Papa nggak pernah bisa belajar Prancis ini kan karena emang rumit. Iya. Ada gender, tiap kata kerja kalau ketemu subjeknya beda-beda gitu Bisa kan. beda, iya. Akhirnya ya udah aku j'apprends la langue française avec les étudiants là-bas. Dia bisa ngomong bahasa Prancis. Ayo Pak. Vous parlez très bien français ya? Ah, merci beaucoup. Oui, j'aime la langue française parce que j'aime beaucoup français. Oh là là. Jangan jadi nanti retorisme dulu nggak tahu. Cuma Lisna itu aja deh. Je m'appelle Yohan. Nanti perlu subtitle kasihan Enchanté. ini. Enchanté. Enchanté. Saya tahunya waktu itu udah awal-awal je t'aime aja. Oui, je t'aime. Oui. Moi aussi. Cuma aja Pak. Jadi berapa bahasa nih Mbak Yohan ini? Kalau bisa dibilang sementara. mau 6 ya. Ya. Mau 6. Wow. Mau 6. Kayak nambah makanan. Inggris sudah pasti. Udah pasti. Bahasa Indonesia. Indonesia dong, Pak. Ya Indonesia. bahasa Itu dimasukin ya. Indonesia. Iya dong, Masuk itu yang enam asli itu. ya kan? Pak Lur deh. Soalnya Bahasa banyak orang Indonesia, daerah nggak bisa bahasa Indonesia, Inggris. Pak. Iya. Orang daerah banyak loh nggak bisa bahasa Iya, Indonesia, benar. ya kan? Coba kalau di pedalaman Jawa Barat aja, Iya, benar. nenek gue aja nggak bisa bahasa Sunda. Kita kalau ngomong sama nenek gue, itu mesti Sunda Toto. Aku juga bisa bahasa Sunda, makanya itu masukin dong. Udah yang 7 enam. berarti iya, 7. Enggak, 6 itu udah maksudnya. Udah enam. Jadi kan Sunda, Indonesia, Indonesia, Inggris, Prancis, Prancis, Jerman. Jerman, dan sekarang aku lagi belajar Turki. Oh iya Turki. Udah dah, gue mau nangis tuh kalau Turki. Tamam aja. Ah iya iya. Pokoknya tamam aja. Merhaba. Jadi udah NHI, terus udah Iya. lulus dari corporate, dari perhotelan dan sebagainya. Nah makin kesini masih tetap nggak di perhotelan? Oh atau enggak, sudah melalang buana enough. mana lagi? Udah enough. Tahun 2011 aku bilang sama papaku kan, this is my turn. Now it's my turn. Udah Now dong. it's my turn. Kapan lagi? Gue semakin tua nggak bisa nari gue kan. Iya, Akhirnya gue bilang, oke, kata papa kan, ya udah. Yang penting aku udah bisa ngebuktiin sama orang tua, Yap. gitu kan. Namanya orang tua kan pengen kasih, ya maksudnya lo udah gue kuliahin, udah ini masa sekarang apa? Jadi aku udah kasih sesuatu yang aku bisa loh, gitu kan di posisi yang paling tinggi di tahap saat itu. Habis itu aku 2011 memberanikan resign walaupun susah banget dari kantor gitu mau resign itu kan. Dikasih ya? Aku mau resign dikasih mobil. Mau resign aku bilang Pak bensinnya dikasih uang bensin. Jadi aku nggak boleh resign. Itu ya tadi hotel konsultan itu ya? Betul. Oke, terus. Abis itu udah aku bilang udah gue mau resign tetap pokoknya karena gue nggak bisa passion aku tuh di nari gitu kan. Oke. Terus akhirnya aku di nari masih juga dipanggil sama PHRI. Oke deh, lu nggak usah netep di sini tapi lu freelance aja. Dipanggilnya kalau ada kasus ya aku bilang gini. Tapi kan gue sekarang kalau nari dibayar jam-jaman Pak. Jadi gue juga mau kerja gue dibayar Jam-jaman juga. jam-jam. Iya karena aku kan mau resign Pak. Aku nggak mau terikat di situ. Jadi aku kalau mau freelance consultant tapi aku hanya setiap kasus aja. Iya. Mana ada yang hotel atau restoran yang kolaps, aku bisa datang kayak gitu. Terus setelah itu mulai masuk ke nari lagi gimana? Ya udah itu juga coincidence sih sebenarnya ya. Jadi saat itu Coincidence, tapi memang bener-bener Tuhan itu kasih jalan tuh. Saat itu aku lagi olahraga aja sama tetangga nih ceritanya kan. Terus kita olahraga ala aku yuk gitu Iya, kan. iya.
Nah udah nih sama tetangga joget-joget lah itu. Kata tetangga ini namanya apa? Kalau kata orang-orang mah belly dance, kata aku. Udah nih sebulan sama dia, kok hasilnya bagus ya yo, perut gue, badan gue tuh jadi shaping dan langsing. Oh berarti ini bagus dong formula yang aku bikin saat itu kan. Lu mau nggak ngajar di kantor gue, kata dia kan. Ini bener-bener aku nggak tahu dari awal itu jadi pengajar kayak apa. Kata temen aku tuh tetangga kan, udah temen-temen di kantor juga masih pada awam kok sama belly. Nggak tahu juga, yang penting badan bisa kurus, bisa berbentuk, kata gitu. Terus Mbak belajar sendiri juga itu? Tahun pertama aku otodidak. Tahun pertama ya, karena aku dancer jadi aku mungkin begini gitu kan. Tahun pertama aku masuk ke kantor yang temanku kerja di situ, ternyata adalah itu di TV One. TV One, dan aku pegang divisi presenter. Jadi satu hall itu isinya presenter yang aku. Nah, dan di sana mereka kok ngelihat bagus gitu kan. Terus produsernya bilang sama aku, lo tolong jaga berat badan anak-anak gua, karena dia kan itu harus, dan karena kan di TV itu kan lo kalau gendut kan lebih gede kan di TV, dan di TV saat itu kalau nggak 45, 40, 44 berat badannya, 48 udah maksimal. Tolong jaga. Dan jadi anak-anak tuh pada seneng gitu kan. Akhirnya dari situ, dari yang seminggu sekali, seminggu 2 kali aku ngajar, terus udah mulut ke mulut tuh, karena banyak yang berhasil kan Pak. Akhirnya tahun pertama, seminggu aku punya kelas 28 kali. Wow. Seminggu. Berarti sebulan more than 100. Wow. Aku punya kelas. Wah, secara cuan lebih gede dari gue kerja nih. Keren. Gitu kan. Wah, dan aku di situ sadar gue itu otodidak. Kayaknya gue mesti sekolah. Akhirnya di situ ke sekolah. Sekolah terus aku ngambil workshop kayak gitu, dan workshopnya saat itu kan memang di kita sini atau keluar, Mbak? Di Indonesia cuma ada satu sekolah aja. Untuk belly dance untuk itu belly dance, tapi dari situ aku ngambil workshop dari guru-guru dunia waktu itu, karena yang Indonesia cuma dia doang, si Christine Yoven. Ini 2000 berapa kira-kira? 2011. Christine Yoven. Dari situ ya udah aku ada workshop, ada apa, aku selalu belajar. Jadi aku lihat, akhirnya ya udah sampai sekitar 40 guru lah sampai detik ini. Jadi lebih pede lagi kan aku buat bawain, jangan sampai gue ngajar dan ini murid lebih pintar dari gue atau gue salah urat sama kita megang gitu. Tapi dari situ nggak berkembang ke belly aja sih. Akhirnya kita mau kardio, karena aku koreografer, aku bisa dance. Terus ada juga yang meminta ajarin pilates. Bilang kalau pilates nanti ya gue sertifikasi dulu, karena semua itu mesti ada pakem-pakemnya kan, namanya kita memegang otot orang. Oke, terus enggak masalahnya kok bisa tertarik belly dance? Nah itu dia, makanya ya, karena enggak, maksudnya ngelihat awal tuh pertama dari mana? Karena visual dari apa, langsung nonton live show-nya lagi ada belly dance seperti karena pertama itu yang tetangga saya itu tadi Pak, kok dengan formula yang saya bikin yang ala-ala belly gitu ya, belly dance, badan dia bagus. Dan saya pun akhirnya bisa mengaplikasikannya ke diri aku sendiri gitu loh. Dan gue udah, maksudnya ternyata badan gue udah gitu. lebih bagus daripada dia sekarang ya? Ih, gue harus ngomong ya. Enggak, gue cuma kira-kira aja. Belajar kan sama Mbak? Pindah kota. Udah pindah kota. Pindah kota. Tapi itu dong yang forever inget terus. Pasti karena kalau nggak gara-gara ini anak gitu kan, dia presenter gitu presenter TV One, Faradila. Dia presenter yang itu, dia founder gue sebenarnya. Yang maksudnya ayo lo ngajar gitu kan. Namanya tuh di Pulau Gadung kan, tuh TV One kan di Pulau Gadung tuh Pak. Mana yang keren, banjir. Lu bisa bikin sama Mbak Faradila ini jadi dynamic duo gitu ya. Ya maksudnya berdua gitu nari belly dance gitu loh. Udah banyak Pak, lu tenang. Kalau Mbak Yohan Mas selanjutnya banyak. Alhamdulillah. Pokoknya ya dengan apa sih di dunia baru menurut aku gitu ya. Jadi kayak orang-orang yang kayaknya nggak mungkin untouchable saat waktu aku masih kerja di kantoran, begitu aku masuk ke entrepreneur ini, jadi semuanya gampang aku ketemu orang. Gitu ya. Kuncinya apa gitu. tuh Mbak Yohan? Ya pokoknya kita berusaha untuk ngertiin jiwa klien kita. Gitu. Apalagi kan aku hanya ngajar privately Pak. Aku ngajar hanya private, either dia individual, grup atau corporate. Biasanya kalau corporate tuh aku ngajar di kepolisian. Aku udah berapa tahun, dari 2012 aku ngajar di kepolisian. Jadi alhamdulillah masih sampai detik ini. Bapak-bapak polisi gitu. Bapak-bapak polisi. Biasanya aku kalau di polisi aku bikin colossal dance. 300 orang. Makin kepengen latihan nih gitu. Mereka aku ada nanti di YouTube aku bisa lihat. Jadi aku pakai motor gede, polisi gitu kan. Tapi tetap ada unsur belly-nya tapi yang tidak sensual.
Karena kan nggak boleh ya. Jadi kita pakai propertinya belly, cuman kita koreografikan sedemikian rupa sehingga dia jadi satu formasi yang ciamik lah. Karena aku kan lahannya kalau kolosal kan di bandara ya biasanya. Bandara atau lapangan yang super gede dengan ratusan orang gitu. Dan aku ngajar sendiri. Properti tadi Mbak Yohan bilang properti belly apa aja? Properti belly itu ini ya yang Mbak Alis pakai, belly dance itu kerincingan belt. Bunyiin dong kerincingan. Kok nggak mau? Itu kita ada kipas. Oh, kipas. Ada kipas yang pakai. Tapi tadi bilang enggak, aku bawa ya. Ih seru. Sampai ada sayap. Oh sayap itu juga. Nah kita semuanya dikolaborasikan dalam satu pagelaran itu masuk semua. Selendang, sayap, kipas, ini belt. Colorful ya. Colorful. Jadi sebenarnya ini kombinasi juga dengan yang artinya nggak plek belly dance enggak. gitu Dan ya. aku pun kalau untuk di acara-acara besar itu aku pakai lagunya Indonesia. Semua lagu dari Sabang sampai Merauke aku comot-comot Pak. 32 provinsi kan, aku comot-comot, misalnya aku dapat jatah berapa menit nih buat ngadain pagelaran ini, misalnya 15 menit, 20 menit, aku comot-comot, dapatlah lagu satu kesatuan lagu yang Bali ada, Jawa ada, semuanya ada. Sama kayak zaman dulu nyomot-nyomot. Iya, tapi kalau sekarang kan kalau aku main di Tapi sekarang aplikasi ya. aplikasi. Enggak, Pak nyuruh orang. Kalau udah Pak, kan dibayar sama korporat, nyuruh orang udah tinggal dibantu. Ngapain masih gue emang udah ngajar aja. Udah penting. Satu lagi tadi gue terngiang. Lu bilang tadi kan untuk berkesan nggak sensual. Betul. Oke, berarti kalau belly dance Teringat itu. nggak teringat ke situ, nggak kesannya kayaknya bahwa belly dance itu betul. adalah Jadi hal yang nggak apa-apa. pikiran orang, Iya. wah seronok, sensual, seksi. Apalagi kalau misalnya lihat di kafe-kafe gitu ya, baju terbuka gitu. Tapi sebenarnya sih kalau diambil dari sisi kesehatannya, tarian ini adalah tari kesuburan dari Timur Tengah. Nah, iya. Jadi untuk wanita itu sampai digandeng beberapa rumah sakit untuk melancarkan proses persalinan. Itu Oh. Untuk ibu hamil ya? Untuk ibu jadi yang dalam keadaan hamil goyang-goyang. Oh iya, juga. 7 bulan, 7 Nggak bulan mesti ke di atas. sini Pak Lur, sini kali Iya, ya. Mbak ya. semua. Iyalah semua. Itu bayinya ikut nari di Ikut dalamnya. nari Asik. terus sampai apa tuh dari namanya lupa nih gue ngomong deh. Kesuburan. Terus sampai aku untuk orang yang mau program hamil, aku dulu dikenalnya sampai lu mau hamil panggil deh Mbak Yohan, gitu kan. Jadi dia untuk melancarkan sirkulasi udara di rahim. Aku bilang ya sekarang lo sama gue latihan sama laki lo juga kerja ya. Jadi sekarang nggak perlu bayi tabung, ada lu aja nggak apa-apa ya. Nah itu hampir terjadi saat iya? itu aku punya klien di PIK, dia private klien dan dia udah lama banget belum isi gitu kan 6-7 tahun. Akhirnya dia beli sama aku tuh. Sampai ini sudah DP saat itu dia mau bayi tabung di Malaysia karena terkenal ya di Malaysia tuh. Waktu itu 120 juta kalau nggak salah bayi tabung kan. Dia udah DP setengahnya Pak. Terus dia bilang sama aku, Mbak kayaknya aku minggu depan udah nggak les lagi ya, nggak latihan lagi karena aku udah mau berangkat ke Malaysia. Oh gitu, tapi lu kayaknya udah agak ini ya. Aku ngelihatnya kan kalau orang hamil agak beda ya penampakan ininya. Lu beli test pack deh, gue gitu Coba Pak. dicek ya? Coba dicek soalnya aku takutnya gitu kan lu kesana tapi lu ternyata lu isi gitu kan. Bener. Ternyata. Udah sampai melukin aku sampai ih gila, terus DP yang 60 nggak apa-apa hilang yang penting gua ambil kata dia gitu. Itu menurut aku amazing banget sih gitu. Maksudnya ya banyak, nah termasuk si Faradila yang pertama kali itu juga dia sampai bilang dia lama banget dapetin ini gitu ya. Aku juga ngerti sih. Kayaknya dia mungkin di dalam itu dia menyehatkan dan sirkulasi oksigennya lebih bagus di rahim. Dan melenturkan semua Jadi buat otot ya. Jadi kesehatan. itu buat kesehatan. Kesehatan ya. Gitu. Ya Mbak Iwan. Banyak Banyak banget kesehatan deh, kayaknya kesehatan. ada lagi deh Mbak mention tadi. Selain kesehatan. Oh, dia akan gini. Jadi walaupun dia gimana ya, gede gitu badannya, tapi dia curvy. Oh, oke. Shaping. Tetap Enggak yang membentuk. brek gitu. Nggak yang rata. Terus dia lebih fit, Lebih fit. dia bisa. Terus untuk perempuan kan suka menstruasi suka sakit ya. Iya. Kalau dengan belly dia bisa Lebih lancar. lebih lancar, dia nggak ada sakit-sakit kram kayak Iya, gitu. Terus dia bisa nggak migrain, pokoknya banyak banget deh gitu. Terus dan karena di belly dance itu suka menghafal koreografi, Nah, iya. ya, untuk
otak juga ikutan olahraga. Itu penting. Itu penting. Jadi untuk mencegah kepikunan gitu kan. Boleh tuh sekali-sekali Pikun ya? latihan. Pikun nggak? Biar nggak pikun Pak Lu. Gitu. Karena kita kan step by step mesti hafal. Iya. Ini ke kanan, ini ke kiri gitu kan. Dan loh. sinkronisasi tubuh. Maksudnya tangan lu mau begini tapi kaki lu mesti begini. Kadang yang ini bergerak kayak gini beda ya gitu. Nah, itu sinkronisasi juga. Oke, tapi gerakan mana yang paling banyak dipakai untuk belly dance itu? Biasanya sih pinggul. Pinggul. Namanya belly ya, perut. Kan tari perut, Pak. Oke. Jadi gitu. Tapi kalau untuk di program aku semua lu bergerak dari mulai ujung kaki sampai kepala ya. Itu bisa membakar 500 sampai 800 kalori 1 jam. Wow. Gitu. Mantap tuh, Kalau main Pak treadmill Lur. mungkin cuma 200-250 ya 1 jam. Sampai ke ujung jari ya, Mbak, ya, Iya, belly dance bisa goyang-goyang enak. kalau serius bisa 500 sampai 800. Tapi kalori. berarti yang Mbak Yon ajarkan itu bukan belly dance yang basic kayak yang di Tetap sama. Sama ya? Tetap sama. Sama juga. Tetap sama. Yang kayak di- Teknik-tekniknya tetap sama. Cuman lebih aku Dimodifikasi. Tapi tetap aku acuannya Egyptian belly dance. Oh, Egyptian. Aku nggak mencampurkan dengan fitness belly. Iya, iya. Mungkin kalau ketemu di tempat yang gym besar gitu kan dia combine mereka sama. combine ya. Aku nggak combine. Fusion, mereka udah Bener-bener. buat bedanya apa? Fitness belly sama belly dance. Jadi kayak olahraga tapi dimasuk-masukin teknik belly sedikit-sedikit gitu loh. Cuman jadinya agak lebih keras ya, agak lebih rough gitu. Kalau belly itu kan dia Kan low kemayu, dia bisa Iya. dia lebih power tapi Betul, dia tetap betul. seksi, feminin, dia dapat. Oh gitu. Tapi kalau untuk kostumnya sendiri gimana tuh? Apakah sesuai dengan belly dance yang kayak di It Mesir depends, gitu? it depends. It Aku nggak depends. membatasi masalah baju karena aku sendiri kan hijaber. Aku nggak mungkin buka-bukaan untuk aku perform. Gitu, jadi tetap dimanapun ya terserah kalau memang mereka mau dengan kostum belly dance gitu kan, tinggal dimodifikasi aja. Tetap yang dengan culture di Indonesia ya, Ya, karena ya, Indonesia sesuai. pernah juga temen aku yang dia buka bener-bener kayak belly dancer, itu sampai sama GM-nya waktu itu dia punya kontrak dua lagu gitu kan. Pas satu lagu nih dia dengan kostum ala belly dancer kan, terus GM-nya belum melihat gitu kan, begitu dia ngelihat wah kok begini, takut dia sue karena kan takutnya masuk ke pornografi atau apa, karena tuh hotel kan nggak Karena punya. ini hotel. Betul, takutnya ada yang videoin, terus dia di hotel ini ada pagelaran belly seronok atau apa. Iya. Akhirnya temenku yang keduanya bawa daleman nggak, bawa mansetnya gitu jadi pakai kan. manset gitu. Walaupun lu nggak pakai hijab, pakai. Aduh, aku nggak bawa pak, gitu. Akhirnya dibatalin yang show kedua dia nggak muncul, gaji buta kan. Jadi daripada si GM-nya itu kena issue, mendingan gua nggak usah Mendingan tampilin nggak usah. gitu. Itu yang itu musiknya pakai apa mereka tuh? Belly Musiknya, dance-nya. musiknya sih kita punya musik-musik dari Middle East, Middle East. tapi kesininya itu belly dance itu lebih general kok, bisa pakai lagu apa aja karena Oh, gitu. pakai lagu hip hop bisa, Oh. pakai lagu even lagu dangdut juga bisa gitu. makanya Mbak Yon Jadi suka lagu-lagu di itu. request klien aku, Mbak, gue mau pakai lagu rungkat even gitu kan, Oke. tapi tetap teknik-tekniknya belly gitu, kayak lagu. Oke. Oh sorry terus. Kayak lagunya kemarin tuh lagi booming Bunda Korla kan. Oh ya. Nah, Bunda Pakai Korla lagu tuh, itu ya? pakai lagu apa sih Bunda Korla tuh yang no comment. Nah itu karena Masuk. gimana nih? Tapi tetap kalau kita udah belajar segala macam teknik nggak masalah sih. Nggak, Yang soalnya penting mau- itu ya Mbak Itu ya, lagu-lagu beatnya. apa. Beat ya oke, tapi sejauh ini yang gue tahu kayak belly dance yang di Arab atau yang di Betul. Mesir, Betul. itu kan mereka mainnya pakai perkusi. Darbuka, namanya darbuka. Gendang-gendang gitu, darbuka. iya. Sama sisa, sama Betul. sisa. Oke, Betul. darbuka berarti kan Darbuka, itu kan darbuka, menyesuaikan sisa-sisa. Iya. gerakan perutnya itu kan mengikuti darbuka itu kan kalau yang di sana. Betul, itu juga ada tekniknya Pak. Nah, terus kalau hip hop gitu gue nggak bisa. Oh bisa, pokoknya jadi karena selama yang kita pakai pakem-pakem teknik belly, kita sebagai coach bisa menyamakan beatnya. Beat yang begini gerakannya teknik yang mana nih yang mau dipakai? Kalau tekniknya yang dia powerful, berarti gue di beatnya kenceng. Kalau dia beatnya dia menyek-menyek, berarti gue pakai teknik yang menyek-menyek Yang juga. menyek-menyek. Gitu. Jadi lu mesti ngerti ini lagu gimana Ada nih? pakemnya. Gitu, jangan sampai ini lagunya powerful tapi lu masukin teknik yang menyek-menyek kan Makanya nggak matching. ikutan kelasnya dulu Pak Lur.
gitu. Tunggu, tapi ada pertanyaan nggak nih? Belum. Belum ada pertanyaan ya? Aku bertanya. Oke, udah sebelum pertanyaan. Ya Mbak Yohan, ini kan penonton nih rata-rata misalnya retroism usianya tuh udah 40 tahun ke atas. Oke. Itu sangat cocok banget nggak? Saya aja ini umurnya udah jadi sangat dianjurkan ya Mbak ya. Saya aja umurnya udah 40 ke atas ya kan. Jadi dianjurkan udah banget hampir dong, ya? 50 malah kan. Semua usia ini nggak ada masalah nggak ada batasan buat ngelakuin belly dance. Bahkan aku pernah punya klien umurnya 82 tahun, nenek-nenek. Tapi jadi baru mulai juga. Banget. Jadi dia baru mulai juga tuh. Iya, karena baru ketemu aku terus kok lucu ya, Dek, katanya kan. Tertarik ya. Ibu bisa nggak ya? Yang penting ibu karena aku juga tahu ya, maksudnya batasan di usia segini gerakan yang boleh dan enggaknya ada gitu kan. Yang jadi penting maunya dulu. Yang penting lu niatnya dulu deh gitu kan. Itu ada Pak. Jadi aku punya 82, terus yang terakhir itu 70-an, 71 atau 70, 2 orang. Dan mereka bisa tante-tante. ngikutin terus. Alhamdulillah, dan itu mereka semangat banget. Wah. Tapi Mereka pasti semangat. Itu ritmenya tadi juga. Mbak, tambahannya juga buat itu, buat energetik untuk supaya fit terus. Iya, walaupun usia. nggak capek. Terus kan udah nenek-nenek gitu udah pikun. Terus Iya, kalau pikun. dari duduk berdiri keretak-keretak gitu kan kadang bunyi gitu. Iya. Itu alhamdulillah nggak. Karena cairan di sekitar lutut kalau ada di gerakan belly namanya shimmy, dia Biasanya langsung tuh. tersimulasi ya. Cairan sinovial namanya di lutut itu dia akan terus. Dia udah berasa medisnya keluar nih. Achilles tendonnya mana ada nggak? Jadi itu yang bikin kalau perempuan ada osteo kan Pak. Iya. Nah jadi kalau untuk belly dancer insya Allah agak sedikit itu ya. berkurang lah untuk menuju ke situ. Buat yang sering Gitu. kram-kram juga bisa Terus kali ya. Hah? Latih, nggak ada sakit pinggang Nggak apa ada semuanya. Ya? Tuh yang sering Gitu. kram-kram siapa tuh ya? Tuh belajar. Kayak Terus gitu. pertanyaan selanjutnya Pak. Apa, gimana tuh? Kalau Ya. buat laki gimana jadinya? Bisa. Daripada Pak Lur nggak nanya, gue nanya. Iya. Malu gue nanya. Aku ada juga klien gitu kan. Cuman aku bilang sekarang tujuannya mau apa gitu kan. Gue mau ngecilin perut kata dia gitu kan. Tapi ternyata memang bisa berhasil ya? gitu. Terus ya udah asal kamu merasa nyaman aja sama gerakan ini karena ini kan bukan gerakan laki gitu kan. Jadi emang harus suka dulu nih laki kalau emang mau ngerjain belly dance gitu kan. Setelah dia lihat gue suka dan aku punya beberapa murid yang emang Yang laki. gitu. Terus dan dia enjoy aja kayak gitu. Cuman ya Berarti kayak buat Pak Lur bisa ya? Kenapa mesti gua yang jadi korban ini? Ya nggak apa-apa, untuk uji coba nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Free trial ya, boleh ya, free trial. Biar Oke. 10 years younger loh Pak. Oh ya, 10 years younger. Iya Oke. loh. Enggak, tapi kan masalahnya belly dance itu kan kalau itu untuk apa kesehatan segala macam. Kesehatan, Tapi kan bentukan. ada nggak sih yang ditampilkan yang belly dance Ada cowok? dong. Ada ya? Oh yang cowok. Heeh. Kalau di Indonesia ada temen aku ada. Ya cuman kan masing-masing penonton atau itu kan suka kadang-kadang Iya, persepsinya gitu. belum Cuman betul ya. kalau kita sih ada aja nggak masalah. Toh ini nggak ada batasan usia, nggak ada batasan gender, mau cowok mau Iya. cewek, it's okay nggak masalah. Tapi gitu. gerakannya beda nggak? Sama. Oh sama juga. Sama. Makanya aku tadi bilang asal bapak suka dulu. Bapak suka dulu, bapak mau menyelami teknik-tekniknya belly dance untuk bisa ikhlas menjalani belly Iya. dance. Oh, enggak, soalnya sekarang gue ngeliat kan kayaknya belly dance itu yang digerakkan sama perempuan kan gerakannya perempuan Betul. banget. Jadi Itu sama. masa cowok ikut gitu perempuan Sama. gitu. Begitu. Nanti melambat. Ya itu pilihan ya. Oh gitu ya. Biar diajarin Mbak Yohan Itu dulu. pilihan sih, itu pilihan. gitu, pilihan, Dia mungkin emang gue penari, kalau penari kan mau apa aja kita pelajarin. Aku pun suka nggak cuman belly, aku suka hip hop. Sampai sekarang pun aku masih suka nari hip hop. Aku suka tari Iya. tradisional. Jadi aku suka juga lihat di Instagramnya. ada tarian Aceh, tarian Dayak. Aku sama klienku suka bedah tarian itu gitu, kita bedah yuk, karena kalau tari daerah kan ada pakem-pakemnya yang nggak boleh kita lewatin ya kan, tangan mesti begini, tangan mesti begini gitu seru. Jadi aku suka Jadi bikin fusion. Bayon itu selain apa tarian tradisional walaupun ya kayak di Arab gitu, Iya, tapi iya, kayak iya. tarian-tarian modern tuh kayak hip hop, Iya. Aku shuffle gitu juga bisa. Iya, karena kan kita tuh dancer ya Pak, bukan sekolah khusus belly Iya. gitu. Kalau dancer dia jiwanya misalnya lebih kemana aja gitu. Karena Bisa. intinya Mbak Yohan nih kayaknya emang nggak bisa diem orangnya. Jadi Betul, segala betul. macam dipelajari Iya. gitu sampai paham banget ya Mbak. Jadi zaman aku sekolah aja tuh aku nggak boleh ada hari yang kosong.
Sudah aku pulang sekolah itu mesti ada apa lagi nih? Apalagi nih. Either aku les atau aku ngapain gitu. Aku nggak bisa ya cuma pulang tidur siang makan, itu bukan gue banget. Apa kalau biasanya kan baca cerpen jadi atau apa aku gitu. entah ke taman mini aku lihat anjungan ada tarian apa ini apa kayak gitu. Sekalian ini ya analisa. Betul karena kan jadi referensi kita kan. Jadi Referensi pustakannya banyak di sini kayaknya. begitu. Iya, jadi ada kemarin juga aku baru bikin pagelaran sama alumni tentara dan Polri gitu kan. Wah, keren. Aku mau bikin tarian tapi Indonesia tapi modern. Nah, kayak gitu. Jadi aku ulik tuh, berarti semua ibu-ibu yang hadir yang nari pakai kostum semua Indonesia. Kayak gitu. Tapi gerakan modern. Kayak gitu kita ulik-ulik aja lah, Itu Pak. bisa lihat di mana tuh, Mbak? Ada di YouTube aku, Instagramnya? ada Instagram, Sebutin ada aja YouTube boleh. aku di YouTube Yohan Baspinar. Jadi Yohan Baspinar, Yohan coba Baspinar dicek ya. itu aneka macam tarian, terus sama keseharian juga. Keseharian your daily life. Iya, daily life. Tuh. Dari awal cerita sampai dengan sekarang, Mbak Yohan itu dong garis merahnya apa? Zaman dulunya itu kan sebagai coach, terus Iya, iya. sebelumnya juga sebagai Cheerleader. Oke, jadi kalau prinsip aku benang nih merah in my life benang merahnya adalah di mana kita ditempatkan itu kita harus be the best. Gitu. Jadi waktu aku di sekolah SMA, lu mesti ngapain untuk jadi be the best, ya kan? Antara lo jadi ketua OSIS atau lu mau jadi, aku jadi kapten aja sudah. Iya. Aku bilang sama anakku juga, anakku akhirnya di SMP, SMA selalu jadi ketua OSIS, Iya. anakku. Karena aku Mbak bilang, Yohan keren. lu kalau di sekolah cuma jadi biasa-biasa aja, nggak bakal dikenal sama orang, nggak bakal dikenal sama guru. Either yang lu paling cakep, paling pinter, paling bodoh, atau lu paling apa? Akhirnya anakku milih, oke jadi ketua OSIS SMP, SMA. Nah, aku kuliah sama juga kayak gitu. Aku mesti the best. Apa nih? Aku alhamdulillah sih waktu itu 5 terbaik se-kampus ya waktu lulus gitu kan. Jadi bokap juga bangga lah, gue nggak sia-sia ini nyokolahin gitu kan. Terus di tempat kerja, pokoknya di mana lu ditempatin, di sekarang juga aku bisa tanggung jawab sama ya kita entrepreneur ini kan kalau ada kerja kita ada penghasilan, kalau nggak ada juga ya kan. Iya. Jadi aku mesti the best nih di sini, Keren. gitu. Jadi istilahnya you have Karena to be- gue nggak punya bos sekarang, bos gue cuma Tuhan kan. Jadi Ya, amin. iya kan. Jadi ya Tuhan ya tolong bantu aku terus aja dan alhamdulillah gitu kan. Semuanya prinsip kita ya kayak gitu. Jadi istilahnya Gimana? outstanding. Kayak lagu Harus, Tina Turner kayak itu. gitu. You're the Iya, best. kalau you're the best. You're the best. Amin. Pertahankan terus ya. Amin. Pak Pasti. Lur. Semua juga sama kayak gitu Iya, kan. amin. Iya. Ya kan tadi udah menciptakan tarian-tarian itu. Yes. Ada keinginan ya, bukan hasrat nih sekarang. Keinginan untuk menciptakan tarian itu sebagai satu yang akan diakui sebagai tari nasional apa gimana gitu loh. Kan kayak Japong, ya kan? Itu kan sebenarnya kan Kayak gitu. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang hal yang baru. Kalau aku sih, aku tuh sudah menciptakan formula aku sendiri, Dan sama Yohan. Lingkar-lingkar badan lo bisa berkurang. Itu sudah kan cuma nari aja kan garanti aku kayak gitu. Jadi aku menciptakan formula nari yang bisa lo bikin Jadi program body shaping juga. Body shape. Itu. Jadi formula. bikin Formula itu ya. yang misalnya oke kalau tari-tarian sampai gue kayaknya gendut-gendut aja kalau nari gitu. Sini deh nari sama aku. Lo nggak turun lingkar-lingkar badan lo Iya, karena kita punya formula khusus ya. Uang lo balik. Tuh cus. Sampai kayak gitu. Tapi ada ini nggak? Kesan-kesan atau mau pesan-pesan sebelum mengakhiri ini ya, udah sih ya kali ya. Ya kesan-kesannya sih ini seru aja sih ya. Jadi kita bisa sharing cerita gitu kan dari zaman bahula banget ya kan 70-an zaman aku masih segini Iya, ya masih kan. kecil, masih lucu Masih kecil. Jadi ujungnya. kita nostalgia aja lagi ya kan, nostalgia. Tapi udah terasa nggak tadi kegilaannya tuh? Banget ya. Banget ya. Keluar lagi Oke. lo milih vanilla sama Gucci. Ya. Jadi ingat aja, nanti pulang pasti nyetel lagu itu ya. Bener-bener itu aku playlist ya kan. Langsung gitu gue ya. cari. Terus kalau Mbak Yohan kalau dengerin musik di mobil dong, pasti sambil goyang. Oh iya, itu aku bikin koreografi di mobil Pak. Harus. Aku karena kan tiap kelas beda-beda kan Salah satu koreografinya. kelebihan. Nah kalau lagi bawa mobil itu kan nggak bisa goyang perut dong, berarti goyang kepala. Bisa Pak. Imajinasi aku gini, gini. Jadi waktu itu aku pernah dipanggil All in ke the mind. daerah Bangka Belitung juga buat bikin acara tahun baru. Terus yo bikin tahun baru ya gini. Oke, langsung pilih lagu, udah bikin di mobil, besoknya berangkat dan kita praktekin gitu. Keren. 3 hari di sana, udah jadi tuh polisi-polisi di sana. Lagi karena kan aku dipanggil sama beliau yang di sana gitu kan. Ya udah dari yang nol yang nggak bisa nari sampai dia bisa perform.
Tuh. Gitu biasanya. Dan aku Retroism bikin dong ya. boleh. Mau ada apa? Kita juga mau ikutan tuh. Semuanya harus. Gerakan ini ya. Ada formulanya juga Simpel sendiri. aja. Formula retroism Pakai itu. 62. Pakai Gucci Year Three. Oh iya. Iya kan? Sayang banget ya nih. Udah Sebenarnya ada habis waktunya. banyak pertanyaan-pertanyaan. Bayu yang- Unbox kayaknya terima Sama-sama. kasih banyak sekali. Nanti banyak Sama-sama. retrois yang bakalan message mungkin. Iya. Oke, jadi retroism bukan retroism, retrois para retrois kalau seneng sama Seneng obrolan dong. ini seneng pasti dong. Pasti Apalagi dong, Mbak pasti Yowan dong. ini yang ngomong udah gerak Yes. dan tari yang dinamis. Like, share, komen dan yang penting subscribe. Oke, Sini kalau ya, gitu, iya. Sampai jumpa di acara berikutnya kita. Oh enggak, gini nih yang penting kita terima kasih banyak Mbak Yowan. Sama-sama. Terima kasih Mbak Yowan. Oke, Mbak Yowan aku mau salaman nggak bisa. Oke, anyway pokoknya terima kasih banyak. Ini kayaknya episode yang paling agak gila juga nih ya. Tapi nggak apa-apa, seru-seru. Hah? Hasrat, kebanyakan hasrat soalnya. Bukan hasrat keinginan, beda sama hasrat. Oke, kalau gitu thank you. Sampai jumpa di episode yang mendatang ya Bunda Surya. Oke, bye-bye.